Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat TV. Senang sekali saya Tupu Tua masih dapat hadir menemani Sahabat TV di program terbaik BNTV Pekanbaru untuk memberikan edukasi dan pemahaman ya, baik mengenai kesehatan yaitu obat, obrolan kesehatan. Dan bersama Tupu Tua dan narasumber kita di saat ini Sahabat TV bersama Bapak Dr. John Henry Nurdan MKes ya, yang lahir di Bengkulu Selatan 13 April ya Pak? Ya betul. Kemudian ya. juga atau kerap dipanggil di kota Bengkulu ini Dang John. Ya. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mas Topu. Sehat ya Pak ya? Panggilannya Mas Topu ya? Atau? Tupu. Tupu, ya iya, Tupu aja. Ya. Tupu. Oke, baik. Untuk Pak John sendiri, dengan tema kita hari ini Sahabat TV, cegah anemia pada remaja putri, bumil, dan ibu nifas. Ya, perlu diketahui juga Sahabat TV, perkembangan saat remaja sangat menentukan kualitas seseorang untuk menjadikan individu dewasa. Masalah gizi yang terjadi pada masa remaja akan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit di usia dewasa serta berisiko melahirkan generasi yang bermasalah gizi ya. 3 dari 10 remaja mengalami anemia Sahabat TV. Anemia pada remaja yang menyebabkan timbulnya masalah kesehatan seperti penyakit tidak menular, ada juga produktivitas dan prestasi menurun termasuk masalah kesuburan. Nah, remaja putri yang menderita anemia berisiko menjadi wanita subur, yang anemia yang selanjutnya menjadi ibu hamil anemia Sahabat TV. Bahkan juga mengalami kurang energi protein. Dan ini meningkatkan kemungkinan melahirkan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Dan juga stunting. Nah, Sahabat TV, komplikasi saat melahirkan serta beberapa risiko terkait kehamilan lainnya. Untuk remaja putri, kami mengharapkan mereka menjadi calon-calon ibu yang sehat sehingga pada saat mereka hamil akan melahirkan anak-anak yang sehat. Dan tentu di saat ini kita akan berbicara mengenai tema kita tersebut bersama Bapak John yang tentunya akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa sih sebenarnya anemia, kemudian juga penyebab gejala anemia serta juga jenis-jenis anemia. Silakan Pak John. Ya, baik, terima kasih Topu ya. Iya. Tupu ya panggilannya. Iya, ya. Tupu ya. Ini masih belum akrab ya. Ya baik, Tupu ya. Jadi anemi, Sahabat TV, anemi itu kalau bahasa medisnya mungkin nanti agak sulit ya dimengerti. Tetapi bahasa keseharian di mana seseorang, baik itu remaja putri ya konteksnya di sini, atau ibu hamil atau ibu nifas, itu memiliki kekurangan sel darah putihnya, sel darah merah ya, sel darah merah, atau istilah lain itu HB-nya rendah. Jadi kita kan biasa dengar tuh kalau diperiksa di rumah sakit, di puskesmas, berapa HB-nya? Trombosit gitu ya? HB beda lagi. Oh beda ya Pak? Beda, ya? Oke, baik. Berapa HB-nya? HB saya 8, tapi dia terindikasi anemia sedang. Oke. Ya. Jadi kalau dia anemi di bawah 7, itu anemi lebih berat. Jadi butuh kadang-kadang sampai ke transfusi darah. Jadi Sahabat TV, anemi itu di mana kekurangan sel darah merah ya. Jadi atau istilah lainnya hemoglobin. Nah, fungsinya ini adalah untuk bagaimana mengalirkan oksigen di dalam darah kita. Nah, ini yang kita kadang-kadang sering menganggap sepele terhadap anemi ini. Padahal anemi ini kalau dibiarkan tidak diatasi Sahabat TV, ini bisa berdampak negatif khususnya sesuai dengan tema kita hari ini ya. Pada remaja putri yang nanti akan menjadi calon-calon ibu, hamil dan melahirkan anak dengan kondisi anemi, maka akibat tadi seperti yang dijelaskan Tupu tadi, bisa jadi melahirkan anak-anak atau bayi-bayi yang stunting. Begitu juga pada ibu nifas. Ibu nifas itu adalah ibu di mana mereka pasca melahirkan. Bisa jadi pada waktu proses melahirkan ada perdarahan yang cukup banyak. Dan ini bisa berdampak pada kejadian anemi tadi, itu tentu ya. Oke baik Pak John, kita juga mengetahui seperti yang dikatakan bahwa untuk gejala anemia itu yang sedang saja untuk HB-nya di bawah 9 ya. Di bawah 9. Antara 8 sampai 9 ya atau 10 ya. Oke. Ini yang berpengaruh apa nih? Apakah memang dari pola hidup atau juga keturunan, atau apakah yang menyebabkan bisa menjadi seperti itu sehingga HB-nya rendah? HB-nya rendah. Dengan dikatakan Pak John sendiri itu termasuk kategori penyakit anemia yang sedang ya Pak ya? Ya, sedang tadi kalau yang apalagi yang berat tadi ya. Iya. Jadi baik, terima kasih Tofu. Jadi Sahabat TV, sebenarnya kalau kita bagi kembali ya klasifikasi anemi. Anemi tadi betul, tadi ada anemi yang memang dibawa saat lahir. Nah, bawaan. Itu apa jenisnya? Misalnya seseorang yang dalam kondisi di mana mereka punya penyakit. Penyakit itu biasanya penyakit
yang sering disebut juga ada kanker darah ya, atau juga sering kita dengar di mana seorang anak dia setelah lahir dia harus melakukan transfusi darah terus. Itu biasanya disebabkan karena memang produksi sel darah merahnya di dalam tubuh itu pertama memang sedikit berkurang ketimbang orang-orang normal, kedua juga mudah rusak dan tidak bisa bertahan lama. Itu bisa disebabkan karena penyakit keturunan. Tetapi yang kita bahas lebih ke sini, bagaimana anemi yang karena memang pada remaja putri yang setiap bulan itu rutin siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi biasanya 3-7 hari kan pada remaja putri. Nah ini bisa mengakibatkan juga terjadi anemi kalau tidak diatasi dengan baik. Nah bagaimana juga dengan anemi yang terjadi pada ibu nipas. Nah ibu nipas biasanya pasca dari persalinan karena perdarahan pada proses persalinan cukup banyak sehingga membutuhkan sel-sel darah merah yang baru supaya ibu tersebut bisa beraktivitas dengan baik. Itu yang kalau kita lihat gejala yang bisa dirasakan itu bisa pertama misalnya sering sakit kepala. Sering sakit kepala. Kedua sering kata kita itu kesemutan ya. Kesemutan atau perasaan dingin. Berikut juga anak-anak itu mudah ngantuk. Nah, itu juga gejala-gejalanya. Atau mungkin suka kaki pegal-pegal. Itu gejala-gejala yang bisa muncul tanpa harus melalui pemeriksaan. Jadi kalau sudah muncul seperti itu, kadang-kadang juga anak-anak tidak konsentrasi belajar, apalagi pada remaja putri ya. Itu gejala-gejala yang bisa ditimbulkan. Nah, tetapi gejala-gejala ini kalau tidak diatasi segera, tidak diberikan pemberian tablet tambah darah, maka kini program pemerintah itu ada pembelian tablet tambah darah pada remaja putri. Gunanya apa? Gunanya adalah bagaimana mempersiapkan remaja-remaja putri ini sebagai calon-calon ibu supaya nanti pada waktu mereka menikah, hamil, mereka secara fisik itu sudah siap. Karena tadi seperti yang disampaikan buku tadi ya, kalau anemi tidak diatasi, apalagi pada fase anemi yang berat, itu membutuhkan transfusi darah. Nah, dan ini kalau tidak dicegah dengan baik, tentunya akan banyak dampaknya terhadap remaja tersebut, baik itu ibu hamil maupun ibu nipas. Ini menarik ya Sanak BTV, karena memang untuk yang dikatakan Pak John itu baru anemia yang sedang ya. Bahwa yang sedang aja ini penanganannya butuh perhatian khusus juga bagi kita terhadap penderita dengan tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Pak John. Baik Sanak BTV, di segmen berikutnya mungkin kita akan lebih mengulas bagaimana sih solusi untuk mengatasi tersebut. Apakah sejak dini bisa diberikan pencegahan ataupun ada asupan-asupan tertentu yang harus dikonsumsi agar terhindar dari penyakit anemia bagi wanita remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Terima kasih Sanak BTV, masih bersama saya Tuku Tua tentunya di Obat Obrolan Kesehatan. Ya, Sanak BTV, ini menarik ya. Sudah dijelaskan sedikit sama Pak John bahwa memang anemia ini penyakit yang tidak bisa dianggap sepele. Untuk kategori ciri-ciri sedangnya saja itu HB di bawah 9. Kemudian juga ini pencegahannya, kita penasaran bagaimana. Kita langsung tanya ke Pak John. Silakan Pak John. Ya, baik. Terima kasih Sanak BTV. Nah, yang penting selain kita kan ada istilah ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, maka kita paling tidak tahu bagaimana mencegah supaya tidak terjadi anemi. Pertama, yang penting kalau pada remaja putri, banyaklah konsumsi makanan yang mengandung pertama unsur zat besi. Yang kedua, asam folat atau juga yang mengandung unsur vitamin B12 atau istilah lain, istilah medis itu cyanocobalamin ya. Nah, pada apa makanan itu yang bisa tersedia? Banyak sebenarnya makanan yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya bayam ya, atau juga jenis sayur-sayuran yang memang secara kandungan gizinya itu banyak mengandung unsur zat besi. Di samping itu juga pola untuk mencegah pada remaja, karena memang kadang-kadang dengan konsumsi makanan sayur-sayur saja tidak cukup. Nah, maka dibutuhkan juga ada unsur yang bersumber dari protein hewani. Apa itu? Misalnya dari telur ya, atau juga daging ayam. Itu juga bisa mencegah terjadinya anemi pada remaja. Nah, yang terakhir mencegahnya itu bisa juga dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, atau istilah yang umum di masyarakat itu TTD ya.
Jadi tablet tambah darah itu bisa kita jumpai baik kalau pada remaja putri itu bisa di puskesmas ya, atau juga bisa juga beli di apotek atau toko obat begitu. Oke, baik, menarik Pak John untuk pencegahannya. Nah, apabila ada masyarakat juga nih, apalagi remaja putri yang memang sudah terkena, kemudian juga sebelum dilakukannya pengobatan dia sudah menerapkan pencegahan. Ini Betul. apa yang sebenarnya menyebabkan itu terjadi bagi mereka? Pencegahan sudah dilakukan, kemudian juga ternyata dia masih terkena, juga anemia, masih juga anemia. Kemudian juga dia bingung nih pengobatannya apa yang harus dilakukan, sudah diikuti tapi untuk totalitas penyembuhannya belum maksimal. Ini apa yang mempengaruhi? Apakah ada hal yang kurang tepat dilakukan atau silakan Pak John. Baik. Jadi misalnya tadi kita sudah lakukan upaya pencegahan dengan cara mengkonsumsi makanan sayur-sayur ya yang mengandung asam folat atau zat besi ya, atau juga sudah mengkonsumsi protein hewani dalam bentuk telur, ayam dan sejenisnya ya, tetapi masih juga anemi. Nah, ini biasanya anemi seperti ini disebabkan misalnya pertama pada remaja itu karena menstruasi yang berlebihan. Jadi kan ada ya perempuan itu yang menstruasi itu melebihi hari normal, kadang-kadang sampai 2 minggu ya. Nah, dan ini biasanya kita mudah melihat seseorang itu anemia atau tidak, biasanya dari kelopak mata, dari bibir, terus ada di kulit itu agak berbeda, pandangan orang segar lah bahasa kita, kelihatannya segar, lemas, lesu, sudah pucat. Nah, itu kira-kira itu sudah mengarah kepada gejala anemi. Nah, kalau tetap terjadi seperti itu, maka pertama yang perlu dilakukan oleh remaja putri atau juga siapapun yang terkena anemi, tidak hanya pada remaja putri sesungguhnya ya, pada kita juga yang laki-laki juga bisa pada semua. Pertama, pastikan dulu kita untuk ketahui dulu ya, dengan cara apa? Memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan apa itu? Sederhana sih sebenarnya, pemeriksaan untuk HB saja. Kalau dulu namanya HB Sahli ya. Jadi sehingga diketahui normalnya untuk laki-laki itu 12 minimal. Kalau perempuan itu 11. Nah, kalau memang ternyata hasil pemeriksaan HB itu kita tadi masuk ke fase sedang, tadi ya bisa di 9, 8, atau memang sudah fase pada di 7 ke bawah itu berat, maka akan ada intervensi medis yang diberikan oleh tenaga dokter. Misalnya dengan cara ya kalau yang sudah berat itu transfusi darah. Tapi kalau sedang mungkin masih mengkonsumsi jenis-jenis obat untuk mengatasi anemi. Gitu tuh Bu. Oke, baik. Nah Pak John, tadi saya sedikit seperti saya juga sendiri sama BTP itu pernah mengalami HB rendah ya. Tapi betul. Yang di saat itu adalah gejala DBD. Apakah gejala DBD ini juga bisa merujuk ke penyakit yang bertunas atau mengarah ke anemia ini nih Pak John? Karena waktu itu saya sama BTP HB-nya rendah sekali. Iya, betul. Makanya saya katakan tadi di segmen pertama itu saat kita berdialog bersama Pak John, apakah sama HB dengan trombosit juga lemah atau rendah saat itu? Silakan Pak. Jadi sanak BTV, kebetulan kan DBD ini kasusnya terus ada ya, khusus di Kota Bengkulu. Jadi memang kadang-kadang kalau kita bicara DBD, gejalanya itu kan ada bintik-bintik. Sempat terjadi ya, sebetulnya bintik-bintik. Iya, gejalanya masih gejala pas sih. Pas diginiin nggak hilang ya. Nah, biasanya penyebab salah satu dari anemi ini adalah penyakit kronis. Penyakit kronis artinya memang beberapa penyakit yang mengurangi imun tubuh. Imun tubuh. Jadi seperti DBD ya, posisi DBD itu ya tentu tadi ada gangguan trombosit. Nah, dia agak berbeda antara trombosit dengan eritrosit. Nah, kalau bahasa medisnya sel-sel darah merah ini eritrosit. Nah, kalau itu tadi trombosit ya. Jadi sanak BTP memang bisa dari penyakit-penyakit tertentu, misal juga pada HIV/AIDS. Orang-orang yang HIV/AIDS itu kemungkinan juga bisa terjadinya anemi. Atau juga tadi DBD tadi ya, mereka sudah proses perdarahan, apalagi sempat keluar misalnya darah dari hidung itu ya. Nah, itu kan akan berdampak juga kepada bagaimana ketersediaan dari sel darah merah atau HB yang ada di dalam tubuh seseorang, sehingga orang bisa jatuh pada anemi berat tadi. Nah, ini kan sesuai tema kita berdasarkan lebih khusus ditujukan kepada remaja ya Pak ya? Iya, betul. Apalagi yang sudah menstruasi. Nah, apakah anemia ini bisa disembuhkan? Apakah masa proses penyembuhan ini memerlukan waktu yang cukup lama? Apakah juga memerlukan tenaga-tenaga kesehatan yang memang ekstra agar dinyatakan bahwa tidak memiliki penyakit anemia? Ya, baik. Jadi khususnya untuk penyakit anemi ini,
Jadi upaya-upaya sebenarnya upaya untuk mengatasi itu banyak cara ya. Yaitu tadi yang penting itu adalah bagaimana mencegah, itu dulu yang penting. Biasanya kalau kita sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung unsur asam folat, itu biasanya banyak pada buah-buahan, ada juga unsur-unsur zat besi, atau juga unsur-unsur yang mengandung vitamin 12, insya Allah itu biasanya itu akan terhindar dari anemi. Nah, persoalannya bagaimana kalau anemi ini terjadi pada remaja putri maupun juga tadi pada ibu hamil ya, atau ibu nipas. Maka yang perlu dilakukan adalah datang ke fasilitas kesehatan. Pertama akan dipastikan dulu jenis aneminya jenis anemi apa. Kalau dia jenis anemi ringan, itu tentu posisinya kan antara 10 sampai 12 kalau pada laki-laki, atau di posisi 9 ke atas sampai 11 ya. Artinya di bawah itu masih ringan, artinya masih bisa dengan mengkonsumsi saja tablet tambah darah atau makanan-makanan yang mengandung unsur zat besinya. Tetapi pada konteks anemia yang sudah berat itu membutuhkan tindakan medis, yaitu dengan cara tadi transfusi darah. Oke, baik, menarik. Di segmen berikutnya mungkin kita bakal lebih ulas lagi nih, apakah selain remaja putri, apakah ada juga kasus kepada remaja pria, kemudian juga untuk ibu-ibu juga tadi sesuai yang dikatakan, apakah proses penanganannya ini lebih berat atau bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Obat, obrolan kesehatan BITV Pekan. Baik, sahabat BITV, masih bersama saya Tugu Tua di Obat, obrolan kesehatan BITV Pekan. Masih bersama Pak John ya. Beliau merupakan magister kesehatan yang tentu dengan tema kita cegah anemia pada remaja putri, bumil, dan ibu nifas. Nah, tadi sudah diulas sedikit ya Pak ya, betul. Pencegahan, kemudian juga cara-cara pengobatan simpel dan sederhananya, memastikan ke tenaga kesehatan. Nah, ini di segmen ini boleh dikasih tahu juga Pak, bagaimana sih proses penanganannya bagi remaja, apakah sama kepada ibu hamil ataupun ibu nifas? Silakan. Ya, baik, terima kasih Tofu ya. Jadi penanganannya tentu ada perbedaan ya, pada remaja putri seperti apa, pada ibu hamil juga seperti apa, dan juga pada ibu nipas ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, kalau pada remaja putri tentunya kita harus lihat dulu jenis klasifikasi aneminya apa. Apakah anemi ini disebabkan karena faktor perdarahan yang banyak, bisa jadi ya kalau siklus perempuan yang normal itu menstruasi, maka cara dan upayanya tentu akan berbeda dengan fase pada ibu hamil. Karena pada ibu hamil ini biasanya kebutuhan terhadap zat besi itu lebih tinggi karena terkait dengan janin yang ada di dalam rahim seorang ibu ya, bumil ya. Dan juga penanganannya juga untuk ibu yang fase nipas. Fase nipas ini ibu yang pasca melahirkan, tetapi mungkin dengan persalinan normal, tadi perdarahannya cukup banyak sehingga ibu tersebut terkategori termasuk jenis anemi berat, misalnya atau ringan atau sedang. Nah, jadi teknik mengatasinya ini tentu kita harus pastikan dulu anemi ini disebabkan oleh apa. Kalau anemi pada remaja putri ternyata tadi Tofu kan sampaikan sudah mengkonsumsi makanan, tetapi masih juga terjadi anemi. Tentunya tenaga medis atau tenaga kesehatan akan melihat sebenarnya mungkin ada penyebab lain. Nah, penyebab lain bisa jadi karena jenis penyakit tertentu seperti yang disampaikan tadi ya, misalnya mereka yang misalnya pada jenis penyakit tergolong HIV/AIDS misalnya ya, atau penyakit-penyakit yang lain yang rentan terhadap terjadinya anemi. Mereka yang malaria terlalu lama misalnya ya, atau juga DBD tadi yang tahu tadi. Nah, kalau seperti itu maka penanganannya tidak lain setelah diketahui jenisnya, diketahui apakah dia ringan, sedang atau berat. Kalau berat tadi seperti yang disampaikan harus memang tindakan medis dengan cara diberikan transfusi darah ya. Transfusi darah, dan biasanya ditentukan berapa sebenarnya kekurangan dan kebutuhan dari masing-masing tersebut. Nah, tapi tentunya kita tidak berharap ya sampai ke transfusi darah. Nah, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh baik itu pada remaja putri maupun juga pada ibu hamil dan ibu nipas adalah cegah. Dan cegah ini menjadi harapan kita karena memang berdasarkan riset dan kajian kalau terjadi anemi ini dampaknya luar biasa. Baik itu pada janin kalau itu ibu hamil maupun pada remaja putri. Apalagi remaja putri ini yang fase remaja itu kan mulai 10 tahun sampai 19 tahun.
Nah, kini anak-anak kini kan menstruasinya lebih cepat ya ketimbang dulu. Anak-anak kelas 6 SD itu sudah menstruasi juga sampai umur 19 tahun. Nah, ini menstruasi juga punya, kadang-kadang ada klien-klien ada yang dengan dysmenorrhea ya, setiap menstruasi terasa nyeri ya, atau juga mungkin menstruasi yang berlebihan sampai lama. Nah, hal-hal seperti ini tentunya harus disertai juga dengan konsumsi obat-obat di samping untuk mencegahnya juga untuk obat-obat supaya tidak terjadinya perdarahan, tidak terjadinya anemi yang pada fase berat. Maka upaya-upaya ini sebaiknya diketahui dulu. Kalau sudah ada gejala-gejala ringan seperti tadi keluhan-keluhan suka sakit kepala, mudah ngantuk, berdiri dengan duduk itu berkunang-kunang biasanya, atau mudah kesemutan, nah segera periksakan. Dan ini murah biayanya kan tidak susah. Ditusuk sedikit menggunakan alat, kalau yang model lama di puskesmas itu ya, diketahui segera dalam waktu kurang dari 5 menit HB-nya. Baik. Nah ini menarik juga Sandra TV, untuk penanganan ini berbeda-beda. Nah untuk penanganan sendiri kita apakah ada saran dari untuk Pak John untuk mereka yang misalnya remaja nih, ya kalau disarankan dokter harus konsumsi obat-obat seperti ini, kadang sedangkan dia masih remaja dan tentu untuk mereka sendiri kan belum tahu respon tubuh, sedangkan mereka masih remaja. Ini apakah ada alternatif dampak juga? Apakah solusinya bagaimana? Ya, baik. Tentunya yang namanya obat itu ya, obat itu kalau salah digunakan jadi racun. Benar. Tetapi kalau tepat digunakan maka dia jadi obat, gitu ya. Benar. Nah, makanya kalau biasanya kalau indikasi medisnya jelas, tentunya kalau efek samping yang kita antisipasi efek samping dari penggunaan obat. Tapi biasanya kalau jenis-jenis obat seperti ini termasuk yang aman ya, aman untuk dikonsumsi pada remaja putri. Karena lebih besar manfaatnya daripada efek sampingnya. Karena kalau anemi itu dibiarkan itu bisa sampai pada hal-hal yang sangat negatif ya. Tapi kalau itu diatasi dengan baik maka bisa terselamatkan lah. Apalagi kalau posisi pada HB di bawah 7 itu rawan sekali itu. Dan bisa menyebabkan sampai pada kematian ya, kalau HB sampai 5-4 kan posisinya lemas ya, begitu. Baik. Nah ini menarik juga ya Sandra TV, selain untuk penanganan kepada remaja itu yang tentunya pasti diketahui oleh dokter lebih tepat, namun untuk saran Pak Jun apakah ada alternatif seperti herbal yang harus bisa dikonsumsi oleh remaja, lebih efisien ekonomisnya seperti itu ya Pak? Karena kan kita ketahui anak-anak remaja ini yang untuk daya tahan tubuh setiap manusia ini berbeda-beda. Betul. Kadang dokter sudah memberikan dosis ataupun kadar obatnya itu sudah pas, namun respon tubuh dari setiap remaja ini kan beda-beda. Ya berbeda-beda. Betul. Bagaimana, silakan Pak John. Ya baik. Jadi tentunya obat-obat herbal ini kan termasuk obat-obat yang ada di sekitar kita. Benar. Sebenarnya makanan-makanan jenis-jenis sayur yang biasa ada di sekitar kita seperti daun kelor. Daun kelor itu sekarang sudah dimodifikasi oleh banyak masyarakat, khususnya ahli-ahli gizi, dibikin misalnya agar-agar ada kandungan di situ daun kelornya yang sudah diolah. Berikut juga misalnya ikan yang ada di sekitar kita seperti ikan lele itu tinggi sekali itu unsur zat besinya. Kalau bahasa di selatan itu plus ya, atau bahasa Indonesia itu kenapa itu ya kayak belut, itu tinggi kandungan dari zat besinya. Makanya sebenarnya yang dikatakan herbal di sini adalah konsumsi saja makanan-makanan. Makanya pemerintah saat ini menganjurkan supaya makanan itu bergizi satu. Artinya unsur bergizi, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang bergizi, berimbang, terus bervariasi. Nah itu yang penting. Nah bergizi di sini artinya unsur-unsur yang mengandung protein, karbohidrat itu akan baik bagi tubuh. Atau juga jenis makanan mengandung buah-buahan, sayur-sayuran tadi ya. Itu juga akan berpengaruh juga positif. Makanya variasi ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara-cara herbal tadi ya, atau juga mungkin obat-obat yang sudah diolah. Kalau memang kadang-kadang kan remaja putri ini kalau mengkonsumsi daun kelor mereka mungkin bau atau ada hal-hal yang lain, tapi sudah diolah juga banyak. Bisa itu dilakukan. Sandra TV ini untuk penjelasan juga bahwa bagaimana anemia ini sangat berbahaya. Jadi untuk sejak dini harus diketahui hal-hal ringan yang tadi dikatakan oleh Pak John. Kalau sudah mulai berkunang-kunang, pusing kepala, itu segera dipastikan dulu untuk mengkonsumsi obat-obat yang tepat penambah darah. Namun jika berkelanjutan, makin tidak tepat, sudah dikonsumsi, ini lebih baik dipastikan cek ke kesehatan. Kemudian juga untuk mencegahnya konsumsi makanan-makanan herbal seperti
daun kelor ya Pak Ya, ya? daun kelor, Nah, itu ya, salah bagus. satu bentuk herbal. Kemudian juga untuk makanan lainnya seperti yang mengandung zat besi, seperti ikan lele, Ya, kemudian juga betul. ada ikan teri. Ikan Jadi teri, itu ya. mengandung zat besi yang cukup bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga terhindar dari penyakit anemia. Terima kasih buat Pak John untuk Ya, sama-sama, menemani Tupu. Sahabat TV Ya. dan Tupu dengan tema kita juga anemia pada remaja putri, Bumil dan Ibu Nifas. Sahabat TV, sampai ketemu di obat obrolan kesehatan di episode berikutnya. BTV Beke.